Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mabarik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama pada kesempatan yang mulia ini kita selalu memperbanyak syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman yang dengannya kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjalankan segala apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita jalankan, dengan apa yang sudah kita kerjakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amal-amal kita dicatat sebagai amal soleh, sekaligus menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat ma'assalam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil menunggu waktu syuruk yang kita nanti disunahkan untuk menyempurnakan sehabis mengerjakan salat subuh, kemudian berdiam diri hingga matahari terbit. Beberapa saat kemudian di awal waktu duha, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang melakukan itu ibarat mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berhaji dengan sempurna. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita sempurnakan dengan sholat isyraq. Ikhwan fillah azakumullah, syukur alhamdulillah, hendaknya kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu ucapkan kalimat syukur itu, karena Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita sudah mampu melampaui bulan Ramadan itu hingga pada hari-hari yang ke-10 terakhir di bulan Ramadan. Walaupun kemarin ada sedikit perbedaan, kami banyak ditanya oleh jamaah, Ustaz, bagaimana nanti menentukan malam-malam ganjil? Berarti malam ganjilnya ada 2. Enak berarti, kan 2 kali berarti jamaah. Bapak Ibu sekalian, kami tidak menjawab, tetapi kami kiaskan dengan pertanyaan para sahabat Rasulullah ketika Rasul ditanya berkaitan dengan surga dan neraka.
tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Turun ayat itu, wasari'u, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau surga Allah Subhanahu wa taala itu seluas langit dan bumi, di mana nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Rupanya Rasul ketika ditanya seperti ini, Masya Allah para jamaah, ternyata orang-orang sebelum kita itu luar biasa pinternya. Sama juga ketika sahabat Ali bin Abi Thalib didatangi oleh serombongan Yahudi. Mereka bertanya, apakah Islam itu benar? Apakah orang-orang Islam itu cerdas? Maka orang-orang Yahudi itu datang mempertanyakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, angka berapa yang kalau dibagi dengan angka 1 sampai angka 9 maka akan habis pembagiannya. Artinya ketemunya itu bulat, bukan desimal. Dijawab oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Di zaman itu para jamaah belum ada teori numerik atau aljabar, tapi ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib mampu menjawab. Maka ketika Rasul ditanya dengan pertanyaan itu, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau saat ini siang hari, maka di mana malam hari? Atau sebaliknya, kalau saat ini malam hari, di mana siang hari? Maka para sahabat kemudian menjawab, kalau sekarang malam hari ya Rasulullah, siang hari itu di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasul, begitu pula dengan neraka. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu seluas langit dan bumi. Di mana nerakanya? Di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah tidak usah bingung tentang malam ganjil. Jadi bukan kewenangan kita untuk mencari tahu. Yang penting kalau kita dari awal bulan Ramadan itu sudah mempersiapkan diri, bersemangat untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kemudian di 10 terakhir kita pompa semangat itu. Insya Allah malam kemuliaan itu yang kita sebut dengan Lailatul Qadar betul-betul akan kita peroleh. Ana bersyukur para jamaah, Mekah sama Madinah itu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Indonesia. Seandainya Mekah sama Madinah itu ditakdirkan oleh Allah berada di Indonesia, hari rayanya bisa 4 kali. Berarti nanti hajinya bisa 4 kali. Karena kita sering beda. Jadi Mekah sama Madinah ditakdirkan oleh Allah berada di Saudi, sehingga sampai kapanpun ya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, puasa Arafah, bagaimana jamaah haji melaksanakan ritual haji itu hanya terjadi sekali, ya, sebagaimana hari yang sudah ditentukan. Alhamdulillah, ya, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan yang alhamdulillah hari ini sudah masuk di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ikhwani fiddin azakumullah, sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ibadah puasa di bulan Ramadan itu tidak lain adalah Allah perintahkan kita untuk melakukan tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita. Makanya ending dari ibadah puasa itu lahir hamba-hamba Allah yang bertakwa. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika seorang hamba itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dalam keadaan bersih, dia dalam keadaan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, dia menjadi hamba yang bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka setiap waktu, setiap saat, apalagi di bulan Ramadan, menjadi kewajiban bagi kita untuk melakukan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa kita dari berbagai penyakit jiwa terutama. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat As-Sam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 itu memuji orang-orang yang selalu membersihkan jiwa mereka, yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ketaatan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang selalu membersihkan jiwa mereka. Orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ketaatan. Beruntung orang seperti ini. Ayat berikutnya kemudian Allah sebutkan wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi, sungguh celaka orang-orang yang selalu mengotori jiwanya. Amalan-amalan yang Allah perintahkan di bulan Ramadan, apakah itu berupa ibadah puasa, di malam harinya kita menegakkan qiyamul Ramadan, itu sesungguhnya adalah sarana untuk melakukan tazkiyatun nufus. Orang yang mampu mengarahkan, orang yang mampu membimbing nafsunya, membersihkan jiwanya, Rasul pun puji orang seperti ini termasuk orang yang beruntung. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadisnya 16.501, bersumber dari sahabat Saddad bin Ausin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasul, orang yang cerdas, orang yang bakal mendapatkan keberuntungan itu man dana nafsahu, orang yang selalu membimbing hawa nafsunya, orang yang selalu mengarahkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang beramal untuk bekal, untuk persiapan satu hari di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari alam kubur. Itulah orang yang cerdas. Ustaz, kenapa nafsu kok harus dibimbing? Nanti jamaah bisa lihat di dalam surat Yunus, innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi, atau di dalam surat Yusuf ayat 53. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan keadaan Nabiullah Yusuf alaihissalam, seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan ujian. Kita tahu bersama bagaimana kisahnya Nabiullah Yusuf ketika digoda oleh seorang wanita pejabat di zaman itu, istri seorang pembesar yang ada di negeri Mesir. Ucapan Nabiullah Yusuf, inna nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya para jamaah, tidak berlebihan kemudian kalau Rasul menyampaikan orang yang cerdas, orang yang bakal mendapatkan keberuntungan itu, mereka hamba-hamba Allah yang mampu membimbing hawa nafsunya. Kemudian dia persiapkan, dia berbekal untuk satu hari di mana dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari alam kubur. Tapi sebaliknya kata Rasul, wal ajiz, adapun orang yang dungu, orang yang celaka, kata Rasul, manittaba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Apa yang dia inginkan dia turuti, meskipun bertentangan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang memperturutkan hawa nafsunya meskipun bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dia turuti, maka orang seperti ini kata Rasul orang yang celaka. Wattamanna 'alallah, dan orang-orang yang mengharap kebaikan, berangan-angan mengharap kebaikan
tetapi dia tidak menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Ikhwani fiddin azakumullah, dari muqaddimah ini ya, tentu kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisa hari-hari terakhir di bulan Ramadan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar apa yang Allah dan Rasulnya janjikan terkait dengan kemuliaan bulan Ramadan dapat kita peroleh. Apa itu? Malam yang kita kenal dengan malam Qadar. Saking mulianya jamaah sekalian, sampai Allah sebutkan di dalam Al-Quran, secara tertulis disebutkan oleh Allah, inna anzalna fi lailatul qadr. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah aku turunkan Al-Quran itu di malam kemuliaan. Para ulama sepakat, para jamaah, Al-Quran itu seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Apa maksudnya seluruh Al-Quran diturunkan? Allah turunkan dari Lauful Mahfud ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Itu seluruh Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian dari Baitul Izzah, dari langit dunia, Jibril mengajarkan kepada Rasulullah secara bertahap, berangsur-angsur sesuai dengan apa yang difahami oleh Rasulullah. Tetapi kalau dari Lauful Mahfud ke Baitul Izzah, kata para ulama, seluruh Al-Quran diturunkan. Itulah kenapa bahasa surat Al-Qadr, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu di malam kemuliaan. Allah kemudian lanjutkan, wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam ketika seorang hamba itu tertambat melakukan satu kebaikan, seorang hamba itu tertambat melakukan satu ibadah, kebaikan dan ibadah yang dia kerjakan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah para jamaah, 1000 bulan itu kurang lebih ya 84 tahun atau 83 lebih, hampir 84 ya, umur kita belum tentu 84 para jamaah. Makanya ketika sahabat Abu Dar radhiyallahu an itu bermimpi tentang dua orang sahabat, ini dua orang ini bersaudara, yang satu itu semangat di dalam menjalankan ibadah, yang satu itu semangat untuk memuliakan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, semangat dalam berjihad. Saudaranya yang kedua itu agak males-malesan. Kata sahabat Abu Dar, aku bermimpi tentang dua orang bersaudara itu, yang semangat dalam menjalankan ketaatan, yang semangat dalam berjihad, dia kemudian terbunuh di medan perang. Artinya dia meninggal sebagai seorang syuhada. Riwayat yang sahih menyebutkan, ketika seorang itu terbunuh di medan perang, rohnya itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tembolok-tembolok burung hijau yang ada di surga. Jadi yang lain belum di surga, mereka sudah berada di taman-taman surga. 1 tahun kemudian, saudaranya yang males tadi, rupanya 1 tahun ditinggal wafat oleh saudaranya, dia semangat. 1 tahun kemudian saudaranya ini kemudian meninggal. Kata sahabat yang bermimpi tadi, aku melihat mereka berdua antri untuk masuk ke dalam surga. Ternyata yang dipanggil oleh malaikat itu bukan yang terbunuh di medan perang, tapi yang dipanggil adalah saudaranya yang meninggal 1 tahun kemudian. Para sahabat yang mendapatkan cerita itu merasa heran, kok bisa yang satu tadi terbunuh di medan perang ya, menjadi seorang syuhada, tapi tingkatannya di surga ternyata kalah dengan saudaranya. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah SAW. Diceritakan perkara itu, kata Rasul, ya jelas
Saudaranya yang meninggal 1 tahun kemudian, dia lebih mulia, kemuliaannya, derajatnya itu minas sama ilal ardi, bahkan seperti jarak antara langit dan bumi. Maka para sahabat tanya, bagaimana ya Rasul hal itu bisa terjadi? Rasul kemudian tanya, bukankah saudaranya yang meninggal 1 tahun kemudian, dalam 1 tahun itu dia menjalankan sholat? Betul ya Rasul. Dia menjalankan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Bukankah dia mengeluarkan infak atau sedekah? Betul ya Rasulullah. Bukankah dalam 1 tahun itu dia sempat bertemu dengan bulan Ramadan? Betul ya Rasulullah. Jangan lupa di bulan Ramadan itu ada 1 malam ketika seorang hamba itu tertambat melakukan satu kebaikan, tertambat untuk melakukan satu ketaatan, dan itu bertepatan dengan malam Qadar. Maka ibadah dan ketaatan yang dia lakukan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Rasul, derajat mereka di surga itu jaraknya, perbedaannya ibarat langit dengan bumi. Masya Allah para jamaah. Nah, maka sekali lagi ya, di akhir-akhir bulan Ramadan ini, mari kita jadikan sebagai sarana untuk melakukan tazkiyatun nufus. Seorang ulama, dia seorang dosen di Ummul Qura, menyebutkan di dalam muqaddimah atau risalah beliau, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka melakukan tazkiyatun nufus. Beliau bernama Dr. Mis'ad Al-Husaini rahimahullah ta'ala. Kata beliau, amalan-amalan yang bisa dikerjakan oleh seorang hamba dalam rangka melakukan tazkiyatun nufus, yang itu akan mengarahkan diri hamba tersebut menjadi hamba yang bertakwa, yang endingnya saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dia dalam keadaan bersih. Pertama yang bisa dia lakukan adalah bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ad-dinul Islam, bersungguh-sungguh di dalam belajar ilmu syar'i. Kata beliau, ilmu syar'i yang paling agung adalah ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Seorang hamba itu mengenal Allah dan mengenal Rasulnya. Loh, sederhana sebetulnya jemaah sekalian, tapi ternyata ini tidak banyak kita dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Mengenal Allah dan mengenal Rasulnya. Tatkala seorang hamba itu kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulnya, ketika dia menjadi seorang pejabat, seorang penguasa, maka insya Allah dia tidak akan menjadi seperti Fir'aun dan Namrud. Kenapa? Karena kenal Robnya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha berkuasa. Maka seorang hamba betul-betul akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Ketika seorang hamba itu kenal Robnya, para jamaah, di saat dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta yang banyak, harta yang melimpah, insya Allah dia tidak akan menjadi seperti Qarun laknatullah. Bagaimana ketika Qarun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta yang banyak? Tatkala Qarun keluar kepada kaumnya tanya, ya Qarun, harta ini dari mana? Maka Qarun menisbatkan banyaknya harta tersebut, kesuksesan yang ada pada dirinya itu semata-mata karena ilmu yang ada pada dirinya. Apa akibatnya? Seluruh harta yang dimiliki oleh Qarun beserta rumah dan apa yang dia miliki dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam tanah. Nah, kalau sekarang ada crazy rich ya jemaah sekalian, itu yang punya harta miliaran atau triliunan, itu tidak ada apa-apanya dengan Qarun. Kenapa? Karena kuncinya saja, kunci untuk menyimpan harta kekayaan Qarun ya, kalau sekarang ATM para jemaah ya, itu harus dipikul oleh beberapa orang yang kuat. Artinya saking banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun. Kalau dia menjadi seorang anak, hamba yang mengenal Robnya, insya Allah tidak akan menjadi anak
seperti anaknya Nabiullah Nuh alaihissalam yang kita kenal dengan nama Kan'an. Bagaimana ketika ayahnya seorang nabi, seorang utusan, seorang rasul menyeru sang anak, irkab ma'ana, wahai anakku, ayo masuk ke dalam bahtera ini, ikut bersamaku. Maka sang anak mengatakan, tidak, aku akan naik di atas gunung karena tidak akan mungkin hujan itu sampai melampaui gunung. Qadarullah, jamaah sekalian, Al-Quran menceritakan peradaban manusia habis di zaman Nabiullah Nuh alaihissalam. Karena di waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul menenggelamkan bumi ini hingga sampai gunung pun tenggelam oleh air hujan. Maka ketika seorang hamba itu kenal Robnya, insya Allah dia berjalan di atas muka bumi tidak dengan sombong, tetapi mengedepankan sifat tawadhu. Hari ini para jamaah itu masya Allah sulit kita cari. Apalagi kalau kita ini belajar di medsos, sering melihat medsos. Waduh, sudah pertengkarannya luar biasa, satu dengan yang lain saling mencaci, saling menghina. Masya Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Tidak ada para jamaah, tidak ada sama sekali. Sudah. Bagaimana ketika Al-Quran menyebutkan di dalam surat Al-Fat misalnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tidak ada, sudah. Padahal itu cirinya umat Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah, dan orang-orang yang bersama Muhammad, bersama Rasulullah, asyidda'u 'alal kufar, terhadap orang kafir itu tegas. Ruhama'u bainahum, tetapi dengan sesama muslim itu saling berkasih sayang. Sekarang dibalik para jemaah. Apa faktornya? Karena tidak kenal Robnya, tidak kenal Allah Jalla wa'ala, dan tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita baca di dalam surat Al-Furqan, surat 25, dimulai dari ayat 63 misalnya. Di situ Allah sebutkan wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Loh, masya Allah, hamba Allah Ar-Rahman itu seperti ini. Hamba-hamba Ar-Rahman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba yang ketika berjalan di atas muka bumi mereka tidak sombong, mereka tidak congkak. Ini hamba Allah. Itu terjadi karena kenal Robnya. Allah itu zat yang maha berkuasa. Ketika orang-orang jahil, wa idza khatabahumul jahiluna, itu mengucapkan kalimat yang tidak enak didengar oleh telinga. Karena pasti orang-orang jahil, orang-orang bodoh, mereka itu berperilaku seperti layaknya masyarakat jahiliyah di zaman Rasul. Kalau berbicara itu mesti tidak enak. Apa yang diucapkan ibadur rahman, qalu salama, mereka mengucapkan kalimat-kalimat keselamatan. Ini poin pertama jemaah sekalian. Mumpung ini masih ada waktu di 10 terakhir di bulan Ramadan, kita lakukan hal itu, insya Allah Ramadan yang kita lalui betul-betul mendatangkan magfirah. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, yang bisa kita lakukan, disebutkan oleh Dr. Mis'ad Al-Huzairi rahimahullah ta'ala, agar kita ini mampu melakukan pembersihan jiwa yang endingnya nanti pada nilai-nilai ketakwaan. Perbanyak hari-hari kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Ikhwan fillah azakumullah, ana ingin sampaikan, kadang-kadang mindset kita ini keliru. Sering kita punya cara pandang itu, yang namanya orang bekerja itu adalah orang yang ya seperti biasa kita lakukan ya, punya sawah, punya ladang, punya pekerjaan gitu. Padahal Al-Quran itu tidak menyebutkan demikian. Al-Quran itu ternyata menyebutkan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur.
Ternyata orang yang membaca Al-Quran itu disifati oleh Al-Quran, dia itu orang yang bekerja, orang yang melakukan transaksi, orang yang melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Apa itu? Al-Quran. Barangkali ada keluarga kita yang kita masukkan di pesantren, anak-anak kita masukkan di pesantren, mereka belajar Al-Quran, mereka menghafalkan Al-Quran. Atau istri-istri kita yang berada di rumah, ya, kegiatannya salah satunya adalah ya, menghafalkan Al-Quran. Kata Al-Quran ya, di dalam surat Fatir itu disebutkan oleh Allah, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, membacanya artinya dia mempelajari Al-Quran. Wa aqamus sholat, dia menegakkan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yarjuna tijaratal lan tabur, sungguh dia mengharap satu perdagangan yang tidak akan rugi, satu perniagaan yang tidak akan rugi. Nah, berarti sekarang mindset kita ubah para jemaah. Bisa jadi kita sebagai seorang suami bekerja, penghasilannya cukup, ya, tapi karena ada anggota keluarga kita yang mereka belajar Quran, yang mereka menghafalkan Al-Quran, harta yang sedikit dalam pandangan kita itu ternyata banyak dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga matematika kita tidak akan nyambung kalau menghitungnya. Bagaimana mungkin gaji kita sekian, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan banyak. Jangan lupa ternyata perniagaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala salah satunya adalah seorang hamba itu membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak berlebihan kalau kita membaca hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, bagaimana keutamaan orang-orang yang selalu menghafalkan Al-Quran, yang membaca Al-Quran luar biasa. Bahkan orang tuanya itu nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu mahkota dari cahaya yang itu tidak diberikan kepada yang lain. Masih tersisa para jemaah, kita manfaatkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau kemarin belum selesai ya, belum khatam para jemaah karena lupa dari awal hingga hari keberapa ini. Ya, ini masih tersisa, kita perbanyak para jemaah. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Dr. Mis'ad rahimahullah ta'ala, termasuk sarana yang bisa kita lakukan untuk tazkiyatun nufus, memperbanyak kalimat istighfar ya, dan memperbanyak zikrullah. Masya Allah, luar biasa ya. Kalimat istighfar ini biasanya terpisah secara tersendiri para jemaah. Jadi dia memang termasuk zikir tetapi tersendiri karena dalil-dalilnya memang banyak menyebutkan tersendiri. Keutamaan istighfar nanti bisa dilihat di dalam surat Nuh. Surat 71 dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumtidkum bi amwali wa banin. Al-ayah. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam menyeru kepada kaumnya, fakultus taghfiru rabbakum, ayo kalian beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha pengampun. Kalau kalian mau melakukan itu, ayat yang ke-11 menyebutkan yursilis samaa alaikum midrara, dengan istighfar kalian Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan hujan. Jadi barangkali termasuk negeri kita ini dimudahkan oleh Allah dengan rahmat dari langit para jamaah, yaitu air hujan. Karena mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang membaca istighfar. Sementara kita ini kadang-kadang lupa dengan bacaan istighfar, sederhana istighfar itu. Hanya mengucapkan astagfirullah. Tapi Masya Allah itu luar biasa. Wa yumtidkum bi amwali wa banin. Dengan istighfar itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbanyak harta kalian.
Dengan istighfar itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbanyak keturunan kalian. Itulah kenapa ketika Imam Malik ditanya dengan 3 pertanyaan berbeda, jawabannya cuma 1. Orang yang pertama tanya, wahai Imam, negeri kami menghadapi kekeringan, paceklik yang berkepanjangan, berikan nasihat kepada kami. Kata Imam Malik, perbanyak istighfar. Orang yang kedua tanya, ya Imam, kami ini gagal panen. Jadi panen-panen kami gagal karena banyak hama dan seterusnya. Berikan nasihat kepada kami. Maka Imam Malik mengatakan perbanyak istighfar. Orang yang ketiga datang, ya Imam, saya ini sudah lama menikah tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan keturunan. Berikan nasihat kepada kami. Maka Imam Malik mengatakan perbanyak istighfar. Seorang murid yang berada di sampingnya bingung, ya Imam, tidak ada jawaban yang lain tak? Kok semuanya dijawab dengan memperbanyak istighfar? Beliau kemudian bacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Nuh, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Adapun dengan zikir yang lain para jamaah, sangat banyak keutamaan zikir. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang panjang, ya, bersumber dari sahabat Auf bin Malik al-Asja'i rahimahullah ta'ala. Diceritakan Auf ini pernah datang kepada Rasulullah. Dia menyampaikan, ya Rasulullah, anak saya itu ikut berperang bersama Anda. Tapi seluruh pasukan kaum muslimin sudah kembali, kenapa anakku kok belum kembali? Kemana ya Rasulullah? Maka kemudian Rasul menyampaikan kepada Auf bin Malik tadi, ketika Auf bin Malik mengatakan, ya Rasul berikan nasihat kepadaku. Rasul sampaikan, perbanyak ucapan kamu dengan istrimu, perbanyak ya, kalimat la haula wala quwata illa billah. Hanya itu aja ya Rasulullah. Iya itu aja, tidak ada yang lain. Pulanglah sahabat Auf bin Malik al-Asja'i ini. Sampai di rumah ditanya oleh istrinya, apa yang dipesankan Rasul kepadamu wahai suamiku? Rasul memerintahkan kita untuk memperbanyak zikrullah. Kalimat yang kita baca, la haula wala quwata illa billah. Maka suami istri ini tadi kemudian memperbanyak kalimat itu hingga malam larut. Pas pertengahan malam jamaah sekalian, rumahnya diketuk oleh seseorang. Dibukakan pintu, ternyata putranya. Maka sang ayah tanya, wahai anakku, kok bisa kamu pulang? Apa yang terjadi pada dirimu di saat pasukan kaum muslimin sudah kembali, kamu belum kembali? Sang anak kemudian bercerita, sesungguhnya aku ditangkap oleh musuh. Aku diikat dengan satu ikatan yang aku berusaha untuk melepaskan ikatan itu, tapi ternyata semakin erat. Aku sudah tidak mampu lagi untuk melakukan apapun. Hingga malam itu semakin larut, ternyata ikatanku itu kemudian longgar. Para jamaah, rupanya apa yang dibaca oleh kedua orang tuanya itu berimbas kepada apa yang terjadi pada sang putra. Semakin lama semakin kendor, semakin lama semakin mudah. Aku pun melepaskan diri. Sang ayah kemudian tanya, bagaimana mungkin tempat kamu berperang dengan rumah kita ini kan jauh. Kok kamu sudah sampai di rumah? Maka sang anak kemudian bercerita bahwasannya ketika ikatannya itu lepas, seolah-olah ada malaikat yang kemudian menerbangkan dirinya hingga ke rumahnya. Dari putranya Auf bin Malik tadi pulang dalam keadaan selamat, sekaligus membawa harta rampasan perang yang begitu banyak. Saking senengnya keluarga ini, di pagi harinya kemudian datang kepada Rasulullah, hendak menceritakan perkara itu. Belum sampai ketemu dengan Rasul, belum sampai di rumahnya Rasulullah, baru tiba Rasul kemudian sampaikan, bergembiralah kamu wahai Auf bin Malik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ayat Al-Quran di dalam surat At-Tolak, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga berkaitan dengan kasusmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Di akhir apa yang disampaikan oleh Rasul, apa kata Rasulullah? Wahai Auf bin Malik, ketahuilah, sesungguhnya kalimat la haula wala quwata illa billah itu adalah obat dari 99 penyakit. Yang paling ringan adalah penyakit gundah. Masya Allah para jamaah. Ketika seorang hamba itu betul-betul menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia membersihkan jiwanya, dia taqarrub kepada Allah, Allah betul-betul menjadikan hamba itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, termasuk amalan yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk melakukan tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, yang itu endingnya nanti kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Harapannya adalah saat berjumpa dengan Allah, kita termasuk hamba yang bakal dibersihkan, dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, kata Dr. Mis'ad rahimahullah ta'ala, memperbanyak sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat kepada Rasulullah bukanlah ibadah yang dilakukan oleh Rasul, bukan karena Rasul itu butuh dengan doa kita, tidak. Hakikatnya sholawat yang dibacakan oleh seorang hamba itu kembali kepada hamba sendiri. Karena Rasulullah SAW menyebutkan man sholla alayya wahidatan, siapa yang bersolawat atasku satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepada hamba itu sebanyak 10 kali. Sholawatnya Allah kepada hamba, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membanggakan hamba itu di hadapan makhluk yang berada di atas langit. Siapa mereka? Para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu riwayat yang lain menyebutkan para jamaah, termasuk orang yang celaka ketika Rasul naik di atas mimbar mengucapkan kalimat amin, yaitu roghima anfu imri'in dzukirta indahu falam yusolli alaika, termasuk orang yang celaka, orang yang rugi, yaitu salah seorang di antara kalian ketika disebut namaku di sisihnya tetapi dia tidak bersolawat atas diriku. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan dari awal, ya mudah-mudahan nanti sampai akhir bulan Ramadan, masih tersisa beberapa hari, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang bakal berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dimuliakan oleh Allah. Keluar dari bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para jemaah kira-kira yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan ini kultum apa kuliah subuh ya. Agak panjang tadi masalahnya ya. Jadi saya nutupkan sampai waktu isyraq, insya Allah sudah tinggal beberapa detik lagi atau beberapa menit untuk waktu isyraq. Barangkali mungkin ada hal yang perlu dipertanyakan, fadhol. Masih ada 3 menit atau 2 menit ini, fadhol, sebelum kita akhiri. Cukup ya para jamaah. Mari kita akhiri kajian di pagi yang berbahagia ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.